Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di Supriyadi. Saya akan membahas terkait dengan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi. Latar belakangnya adalah cara perhitungan dalam pemotongan PPh pasal 21 dalam ketentuan sebelumnya memiliki kompleksitas yang tinggi dan skema perhitungan yang sangat bervariasi dibandingkan dengan sistem withholding tax lainnya. Misalnya saja PPh final, PPh pasal 23, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PPh pasal 21. Dengan telah ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang berlaku pada 1 Januari 2024. Dasar hukumnya adalah pasal 21 ayat 8 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi WP pemotong pajak dalam melakukan penghitungan atas pemotongan PPh pasal 21 sehingga dapat menekan kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban perpajakan, memudahkan penerima penghasilan pegawai sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan PPh atas penghasilan sehingga dapat tercipta mekanisme check and balance, memudahkan pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan wajib pajak. Pajak penghasilan PPh 21. Sebelum menginjak lebih jauh, kita pahami dulu pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, kewajiban WP PPh 21, hak-hak wajib pajak PPh 21. Yang kedua, subjek pajak PPh 21 dan bukan subjek pajak PPh 21, kemudian objek dan bukan objek PPh 21, kemudian pemotong dan bukan pemotong pajak PPh 21. Di sini yang pertama adalah kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor wajib pajak. Yang kedua, kewajiban wajib pajak melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan pengusaha kena pajak. Kewajiban wajib pajak melakukan pembayaran, pemotongan, pemungutan. Kewajiban wajib pajak juga melakukan pelaporan pajak. Yang terakhir, kewajiban wajib pajak untuk memberikan informasi data dokumen yang akurat terkait pembukuan selama 10 tahun. Selain dari kewajiban wajib pajak juga memiliki hak, yakni yang pertama hak atas kelebihan pembayaran, hak kerahasiaan bagi wajib pajak sendiri, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan, hak untuk pengurangan PPh pasal 25, hak untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan, hak untuk pembebasan pajak, hak pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, dan yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. Siapa saja pemotong PPh 21? Di sini ada pemotong PPh 21 dan bukan pemotong pajak PPh 21, yakni yang pertama pemberi kerja, yang kedua instansi pemerintah, yang ketiga dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan lainnya, yang keempat orang pribadi dan badan, yang kelima penyelenggara kegiatan. Sementara bukan pemotong pajak PPh 21 itu yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, yang kedua organisasi internasional, yang ketiga orang pribadi.
Oke, yang berikutnya subjek dan bukan subjek pajak PPh 21. Yang pertama, subjek PPh 21 itu penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh penerima industri, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, penghasilan pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan. Sementara yang bukan subjek pajak itu adalah bantuan atau sumbangan, kemudian harta hibahan, warisan yang belum terbagi, harta termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan. Yang keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi, berikutnya dividen atau bagian laba, kemudian iuran, penghasilan dari modal, bagian laba penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura, kemudian beasiswa, bantuan atau sumbangan. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah lapisan pertama itu 60 juta rupiah sebesar 5%. Yang sebelumnya itu 50 juta kali 5%. Sekarang 60 juta dikali 5%. Yang kedua 60 sampai 250 itu 15%. Yang ketiga 250 sampai dengan 500 25%. Yang 500 sampai dengan 5 miliar itu 30%. 5 miliar ke atas sebesar 35%. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 saat ini adalah bisa menggunakan tarif efektif bulanan. Tarif efektif bulanan yakni dibagi 3, tarif efektif rate A, tarif efektif rate B, tarif efektif rate C, yakni PTKP, TK0, TK1 dan K0 yang sebesar 54 juta dan 58 juta itu termasuk TER ke A. Kemudian yang TK2, K1, TK3, K2 itu masuk ke dalam TER B. Kemudian yang K3 yakni masuk ke TER C, di mana ada yang kedua yaitu tarif efektif harian. Tarif efektif harian itu 450.000 itu di bawah 450.000 0% dikali bruto harian. Untuk contoh nanti kita bahas di berikutnya. Di atas 450.000 sampai 2,5 juta dikali 0,5% dikali PH bruto harian. Itu untuk TER harian. Jadi TER bulanan, TER harian. TER bulanan itu dia ada 3, TER A, B, dan C. Kemudian untuk tarif efektif harian itu ada tarif efektif harian itu di bawah 450.000 0%, di atas 450.000 dan di bawah 2,5 juta itu sebesar 0,5%. Berapa tarif TER A? Tarif TER A itu sampai dengan 1,4 miliar. TER A ini. Di sini 1 sampai dengan 4 miliar. Kemudian TER B di sini juga sama 1 sampai 4 miliar juga. Persentasenya ada di sampingnya masing-masing. Nanti kita untuk tabel ini TER A, TER B, TER C itu akan kita bahas di contoh soalnya secara langsung biar lebih mempermudah penghitungannya. Resume skema PMK 168. Di sini resumenya adalah
sebenarnya tadi sudah dibahas di subjek penerima penghasilan, yakni di sini ada pegawai tetap dan pensiunan, PNS, TNI, Polri, pensiunan atau penghasilan tetap teratur diterapkan setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir itu PPh pasal 17. Dan diterapkan pada masa pajak terakhir itu PH bruto dikali TER bulanan. Tabelnya ada yang tadi, itu yang new. Kemudian untuk di akhir periode, yakni di masa Desember, itu PKP setahun dikali tarif pasal 17. Yang berikutnya, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur atas honor dan sebagainya diterapkan per masa pajak, yakni PH bruto dikali TER bulanan. Itu untuk anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima PH tidak teratur, misalnya honorarium dan sebagainya. Pegawai tidak tetap. Nah, ini pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap atas upah. Atas upahnya. Atas upah dan tidak dibayar bulanan. Tidak dibayar bulanan, dia 0 sampai 2,5 juta per hari dikali PH bruto sehari dikali TER. 0 sampai 2,5 juta per hari itu PH bruto sehari dikali TER harian. Di atas 2,5 juta per hari dikali PH bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Kemudian PH bruto bulanan dikali TER bulanan. PH bruto bulanan dikali TER bulanan. Dibayar bulanan. Kalau dibayar bulanan, meskipun pegawai tidak tetap. Di sini bukan pegawai atas honor. Diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang. PH bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Kemudian peserta kegiatan atas hadiah atau sehubungan dengan kegiatan. Diterapkan per masa pajak atau pada saat terutang dikali PH bruto dikali tarif pasal 17. PH bruto dikali tarif pasal 17 untuk peserta kegiatan. Peserta program pensiun dan mantan pegawai atau pensiunan, jasa produksi, tentim, gratifikasi, bonus, dan imbalan lainnya itu diterapkan per masa pajak PH bruto dikali tarif pasal 17. Tidak ada yang berubah ya kalau untuk yang ini. Skema perubahan pajak penghasilan 21 pegawai tetap. Nah, ini contohnya nih. Tarif pegawai tetap, pensiunan ketentuan sebelumnya, waktunya setiap masa kecuali masa pajak terakhir ya. PH bruto sebulan dikurangi biaya jabatan untuk masa pajak terakhirnya, atau pensiun dikurangi iuran pensiun disetahunkan, PTKP dikali tarif pasal 17 dibagi 12. Nah, ini untuk pensiunan. Kemudian PPh pasal 21 setahun, PH bruto setahun, biaya jabatan pensiun, iuran pensiun, PTKP kali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurangi PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Nah, ini untuk tarif pegawai tetap atau pensiunan ketentuan sebelumnya sebelum diterapkannya TER. Nah, setelah diterapkannya TER, tarif pegawai tetap atau pensiunan dengan PMK 168 tahun 2023, yakni setiap masa kecuali masa pajak terakhir menggunakan TER A, B, atau C, yakni PH bruto sebulan dikali TER bulanan. PPh pasal 21 PH bruto setahun, biaya jabatan pensiunan
iuran pensiunan, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayarkan melalui pemberi kerja dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17. Ini untuk masa pajak terakhir di bulan Desember. Skema perubahan PPh 21 pegawai tidak tetap. Lebih kecil dari 450.000 per hari itu tidak dipotong. Kemudian lebih besar dari 450.000 per hari dan lebih kecil dari 4,5 juta per bulan, 5% dikali PH bruto dikurang 450.000. Lebih besar dari 4.500.000 per bulan dikurang 10.200.000 per bulan, itu 5% dari PH bruto dikurangi PTKP sehari. Ini semuanya terkait dengan tarif pegawai tidak tetap ketentuan sebelumnya. Sementara tarif pegawai tidak tetap pada PMK 168 tahun 2023 yakni adalah penghasilan bruto lebih kecil sama dengan 450.000 per hari 0%. Lebih besar 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari itu 0,5% dikali bruto harian. Lebih besar dari 2,5 juta per hari menggunakan tarif pasal 17 kali 50% dikali PH bruto. Kalau dibayar bulanan, tarif efektif bulanan dikali PH bruto. Skema perubahan PPh 21 bukan pegawai. Kalau sebelumnya, ketentuan sebelumnya tidak berkesinambungan kondisi. Berkesinambungan tidak memiliki NPWP, ini hitungannya pasal 17 PH bruto kali 50%, pasal 17 kali PH bruto. Dengan tarif bukan pegawai menggunakan PMK 168 tahun 2023, tarif pasal 17 dikali PH bruto dikali 50%. PH bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Lebih simpel dan lebih mudah. Begitu juga perubahan PPh 21 subjek lainnya, yakni tarif subjek lainnya ini peserta kegiatan, pegawai menarik uang pada dana pensiun, mantan pegawai, penerima bonus, dekom tidak merangkap pegawai tetap, itu menggunakan pasal 17 PH bruto kumulatif, pasal 17 PH bruto. Tapi menggunakan PMK 168 tahun 2023, peserta kegiatan, pegawai menarik uang terkait pensiun, mantan pegawai, penerima bonus, dewas atau dekom menerima penghasilan tidak tetap teratur menggunakan PPh pasal ter bulanan kali PH bruto, atau jika hanya 1-2 kali dalam sebulan dia menggunakan pasal 17 dikali PH bruto. Oke, contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Di sini Pak Alif bekerja pada PT Bina. Pak Alif berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan K0. Berarti K0 itu masuk ke TER A. Premi JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan JKM, jaminan kematian per bulan yang dibayar oleh PT Bina untuk Pak Alif adalah masing-masing sebesar 0,5% dan 0,3% dari komponen gaji Pak Alif. Iuran pensiun dibayarkan oleh PT Bina untuk Pak Alif sebesar 350.000 per bulan, sedangkan iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh Pak Alif melalui PT Bina adalah sebesar 100.000 per bulan. Pak Alif melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PT Bina kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah selama tahun 2024. Pak Alif menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Gajinya Pak Alif itu sebesar 8.500.000, tunjangannya sebesar 4.500.000. Nah, di sini kita hitung dulu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sementara yang menggunakan TER itu sampai dengan November. Untuk gaji tetap, tunjangan tetap. Terus pada bulan April karena hari raya itu mendapatkan 17 juta.
Dengan pada bulan Juli Pak Alip juga mendapatkan bonus sebesar 8.500.000. Ternyata Pak Alip juga mendapatkan uang lembur sebesar 1.500.000 pada bulan Februari, pada bulan Mei-nya 1.200.000, pada bulan Juni-nya 1.400.000, pada bulan Agustusnya 900.000, dan pada bulan Septembernya itu 4.500.000. Premi JKK-nya adalah 0,5 ditambah 0,3% JKK dan JKM sebesar berarti 0,8% dikali 100.000 sebesar 80.000. Jadi 80%-nya. Kemudian ditambahkan menjadi penghasilan bruto. Kita lihat di TER A, karena lihat dulu di K0 itu masuk ke TER A ya. Nah, 13 juta itu berapa persen? 13 juta itu kita lihat tabelnya. Kita lihat tabelnya terlebih dahulu. Kita lihat tabelnya. Tadi lihat tabelnya TER A. Nah, TER A itu kalau 13 juta itu sebesar, berarti kan ini 13.700.000, berarti ini 12 juta. Ngambil yang di bawahnya yakni 12.500.000 sampai dengan 13.750, berarti ini 5%. Ini 5%. Ini ada di tabel TER A. Seperti itu. Hitungannya seperti ini. Itu totalkan, dikalikan semuanya, dikalikan, totalnya adalah total dari PPh pasal 21 Januari sampai dengan November. Di sini ada total PPh 21 dari Januari sampai dengan November sebesar 13.098.400, di mana penghasilan brutonya Pak Alip adalah 191.960.000, dikurangin biaya jabatan 6 juta seperti biasa, iuran pensiun yaitu 12 kali 100.000 sebesar 1,2 juta, dan zakat 2,4 juta, totalnya 9.600.000. Penghasilan neto Pak Alip setahun adalah 182.360.000. Sementara penghasilan tidak kena pajak setahun sebesar 54 juta karena Pak Alip itu K0, yaitu menikah tanpa punya anak, yaitu ditambah menikah 4.500.000. Totalnya 58.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak dalam setahun Pak Alip 123.860.000. Penghasilan kena pajak dalam setahun 123.860.000. Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahun 5% dikali 60 juta sebesar 3 juta. 15% dikali sisanya 63.860.000. Jadi total pajak terutangnya itu 12.579.000. Sementara pajak penghasilan yang telah dipotong sampai dengan November Pak Alip oleh perusahaan PT Bina sebesar 13.098.400, sehingga Pak Alip mendapat kelebihan bayar di bulan Desember sebesar 519.400. Demikian penghitungan singkat PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Adapun nanti untuk pegawai tidak tetap, honorer dan sebagainya mungkin akan dibahas di bagian 4 berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.